Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di tutorial CRUD Firebase pada Android Studio. Nah, bersama saya Benny, dan kali ini kita akan bikin project Android yang dia bisa melakukan input data, edit data, hapus data, dan menampilkan data menggunakan database Firebase ya. Nah, mungkin sebagai preview, jadi di sini saya sudah membuka BlueStack. Nah, contoh aplikasi yang akan kita bangun adalah aplikasi ini. Kalau kita klik aplikasinya, maka akan terbuka seperti ini, muncul splash screen. Kemudian selang beberapa detik, nanti dari splash screen tampilannya akan otomatis berubah ke activity atau tampilan login ya. Nah, di tampilan login ini si pengguna bisa melakukan login atau masuk ke sistem. Kemudian ada fitur forget password, dan juga kalau masih belum ada akunnya atau pengguna belum punya akun, itu bisa melakukan registrasi dengan cara menekan nih, ada tombol sign up here. Coba kita tekan sama-sama ya, nanti munculnya seperti apa. Nah, jadi muncul form atau activity registrasi. Baik, langsung saja bagaimana cara membuat sistem ini. Bagaimana cara membuat aplikasi Android ini? Nah, saya sudah buka di sini Android Studio. Teman-teman, mari kita sama-sama membuat project baru. Klik New Project. Kemudian untuk templatenya, pastikan ya untuk font dan tablet templatenya. Jangan pilih yang lain. Kemudian pilih empty activity. Klik Next. Lalu kita beri nama projectnya CRUD Android Firebase. Nah, gitu ya, CRUD Android Firebase. Kemudian pastikan juga di sini teman-teman memilih bahasa Java. Kemudian minimum SDK-nya samakan ya, Android 5.1 Lollipop dengan API level 22. Nah, itu disarankan sama konfigurasinya. Kemudian untuk lokasi penyimpanan atau folder dari projectnya, teman-teman bisa rubah sendiri di sini. Cuma saya sarankan biarkan aja di folder yang default dari yang teman-teman, gak perlu dirubah ya. Disarankan gak perlu dirubah, karena kalau dirubah takutnya error lagi. Oke, kalau sudah finish saja. Nah, di sini hal apa yang pertama-tama harus kita bangun? Nah, yang pertama adalah, oh ya, di sini saya sudah membuat catatan ya, tentang walkthrough atau tahapan-tahapan yang harus kita bikin dalam membuat project ini. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang cara membuat splash screen, kemudian login, registration, kemudian dashboard. Kita akan bikin dashboard, kemudian kita akan menambahkan fitur untuk input, tampil, edit, dan hapus data. Oke, yang pertama splash screen. Apa itu splash screen? Nah, splash screen itu adalah tampilan yang muncul dalam jangka waktu yang cukup singkat ya. Jadi yang muncul itu tampilannya bisa jadi icon dari sebuah aplikasi, muncul dengan beberapa detik. Jadi nggak sampai 1 menit ya, paling 5 atau 3 detik. Kemudian dari splash screen tersebut otomatis dia akan berubah ke activity atau halaman atau tampilan yang lainnya. Contoh kita lihat di sini ya. Nah, di sini splash screen-nya adalah seperti ini, logo ya, sebuah logo. Nah, kemudian dalam beberapa detik, selang beberapa detik, tampilannya berubah otomatis ke ini, activity login. Nah, kira-kira bagaimana cara membuat yang demikian? Baik, ini Ini projectnya sudah siap untuk decoding. Mari kita bikin saja ya. Nah, teman-teman, di sini di activity main XML, pertama-tama tadi kita bikin splash screen ya. Nah, maka cara bikin splash screen gimana? Nah, kita ikuti desain yang ada. Desain yang ada tadi cuma ada logo ya, logo dan tampilan putih blank. Nah, cuma ada logo di tengah-tengah dan sisanya blank. Oke. Bagaimana cara menambahkan logo di sini? Nah, logo itu sebenarnya merupakan gambar ya. Gambar yang nih, logo adalah gambar yang menjadi icon suatu aplikasi. Nah, cara menambahkannya ya tentu berarti kita harus mempunyai
gambar logo itu gambar logo tersebut lebih dulu. Kalau nggak ada gambarnya, berarti kita harus cari. Nah, di sini gambar logonya saya nggak punya, jadi kita cari aja ya. Kita cari di Google. Mungkin kita bisa ketikin ini e-commerce logo. Nah, gitu. Kemudian kita cari deh gambar yang free license atau bebas bebas lisensi. Jangan pakai gambar yang berlisensi. Takutnya nanti kita takutnya nanti kita bermasalah lah ke depannya. Di sini mungkin pakai e-commerce ini aja ya. Nah, yang ini kita pakai e-commerce ini, klik kanan kemudian save image. Nah, di sini teman-teman kasih aja di sini logo e-commerce namanya ya. Logo e-commerce. Di sini JPEG ya. Nggak apa-apa deh. Kalau mau PNG juga nggak apa-apa, mau JPEG juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau sudah nama filenya save aja. Nah, sekarang di sini gambarnya sudah tersimpan ya. Coba kita buka lokasi folder dari gambar tersebut. Nah, ini sudah ada. Kita copy ke dalam Android Studio ya, supaya logonya bisa ditampilkan di aplikasi kita. Nah, gitu. Klik kanan, copy, kita berpindah ke Android Studio. Nah, di mana kita menempel atau paste logo tersebut. Nah, jadi kalau di Android Studio itu ada struktur file ya, struktur directory. Nggak bisa sembarangan kita menaruh gambar, menaruh file dimanapun, di directory manapun yang kita suka, nggak boleh, karena ada aturan mainnya. Nah, untuk gambar sendiri biasanya dia ditaruh di bagian res ini. Nah, di bagian drawable. Nah, jadi kita mempastenya di sini, mempaste gambar ya, mempaste gambar yang diinginkan. Tadi sudah kita copy ya. Coba kita praktekkan saja. Klik kanan, folder drawable. Ini namanya folder atau package ya, sama aja. Klik kanan drawable, kemudian paste. Nah, kalau di sini muncul pilihan drawable atau drawable V24. Nah, maka teman-teman pilih yang drawable biasa, jangan drawable V24. Takutnya nanti bermasalah kompatibilitas ya, biasanya kayak gitu kalau dipilih V24. Pilih yang biasa aja, kemudian klik OK. Nah, kemudian kalau bisa rename aja ininya, nama file gambarnya, supaya nanti menghindari dari error, karena biasanya men-skip atau melewati atau melangkahi rename gambar ini bisa mengakibatkan error di kemudian waktu ya. Jadi misalnya nanti nggak jalan sistemnya atau aplikasinya, error ketika di run. Nah, itu bisa jadi karena file gambarnya tidak di rename. Nah, jadi jangan sampai di skip. Kita persingkat aja namanya menjadi logo.jpg, kemudian tekan OK. Nah, nanti gambar kita ini bisa di-expand atau di-collapse. Ini expand tuh menampilkan detail dari isi folder atau package drawable ini. Kalau collapse itu artinya menyembunyikan detailnya. Nah, jadi gitu ya. Expand, collapse, expand, collapse. Nah, saya kira teman-teman paham. Gambar kita sudah ada. Ini bisa diklik 2 kali ya, double klik. Jadi bisa kita lihat gambar yang tadi kita tempel atau kita pindahkan ke folder drawable ini. Nah, dari gambar ini kita bisa langsung saja melakukan desain splash screen. Tadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Saya lihat lagi, mari kita lihat. Nah, kayak gini aja, logo di tengah-tengah. Oke, caranya gimana menambahkan gambar? Nah, gambarnya sudah sudah ditaruh di drawable. Teman-teman kemudian cari komponen image view. Nah ya, jadi di sini ada 3 tampilan nih, ada desain, ada split, ada code. Teman-teman pilih yang desain. Kemudian di desain itu biasanya ada menu palet ya. Nah, di menu palet ini ya biasanya gini ya, di menu palet ini teman-teman cari yang namanya komponen image view. Oke, cari komponen image view. Kalau nggak ketemu, bisa cari di sini di tombol search atau fitur search. Nah, ketikin aja I besar M kecil. Nah, ini ada ya. Oh, enggak ada, salah. I kecil image view. Salah juga. Oke, berarti saya lupa.
Nah, image view nih. Tulisannya gimana sih? I besar, M kecil. Oh ya, I besar M kecil ya. Dan di sini ada image view. Kalau sudah ketemu, klik dan tahan di komponennya, kemudian geser ke area activity dari aplikasi kita, kemudian lepaskan, taruh di sini. Kalau muncul jendela pick a resource ini artinya pilih resource, sumber daya atau file dari gambar yang diinginkan. Nah, tadi kita sudah mengupload bukan mengupload ya, mempaste gambar logo kita. Nah, maka di bagian drawable ini teman-teman bisa browse, scroll aja ke bawah. Harusnya gambar yang tadi kita copy paste sudah ada di sini ya. Ini ya logo ya. Pilih logo gambarnya, kemudian oke. Nah, seperti ini. Kalau gambarnya dirasa kegedean, bisa diperkecil seperti ini nih. Jadi ada teman-teman bisa geser-geser ini pengaturan di gambarnya ini. Kotak-kotak ini adalah untuk memperbesar atau memperkecil ukuran gambar ya. Klik dan tahan di salah satu kotaknya, kemudian geser-geser aja nih, mau ke atas, ke bawah, kiri, kanan, sesuai dengan ukuran yang diinginkan gitu ya. Atau kalau nggak mau geser-geser, teman-teman bisa lihat di atribut sini. Nah, di sini ada layout width dan layout height. Width itu untuk panjang, height itu untuk lebar, panjang dan lebar gitu ya. Oh ya, panjangnya kira-kira 250 dp. Nah, jadi satuannya dp bukan px ya. Kemudian di sini juga 250 dp supaya dia persegi. Oke, sip. Langkah selanjutnya adalah, nah karena ini kita menggunakan layout constraint, jadi nggak boleh gambarnya tanpa constraint ya, harus ada constraintnya. Kenapa nggak boleh? Nah, karena jawabannya seperti ini. Ini adalah gambar yang tanpa constraint. Kalau kita run langsung, hasilnya kira-kira gimana ya? Oke, masih running ya. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi gambarnya akan berada di pojok kiri atas. Oke, untuk itu harus kita bikin constraint. Constraint itu dibikin dengan cara gini. Jadi sebuah sebuah komponen punya 4 constraint: kiri atau left, kanan atau right, top atau atas, dan constraint bottom atau bawah ya. Harus kita tentukan constraint tersebut. Nah, karena kita pengen constraint komponen ini di tengah-tengah secara horizontal dan di tengah-tengah secara vertikal, maka constraint kiri kanannya harus kita bikin. Oke deh, saya ulangi deh. Kita tentukan constraint kiri kanan dengan cara gini. Ada cara manual dan ada cara otomatis ya. Cara manual ya tinggal digeser, klik dan tahan bulatan ini ya. Ini bulatan untuk membuat constraint. Klik dan tahan, kemudian geser ke pinggir sini, pinggir kiri dari tampilan. Nah, kalau gambarnya mengikuti area kiri ini, berarti constraintnya sudah terbikin. Nah, kemudian constraint kanannya lagi, klik dan tahan, lepaskan. Nah, kayak gitu ya. Itu cara manual. Kalau mau cara otomatis, nah bisa juga tanpa kita drag tanpa kita klik drag ya. Nah, jadi ada cara otomatisnya. Saya praktekkan ya. Ini saya hapus dulu. Yang teman-teman boleh nggak dihapus, nggak apa-apa juga. Oke, misalkan gambarnya seperti ini. Untuk menambahkan secara otomatis, teman-teman pilih di sini menu align, klik. Nah, pilih yang ini, menu ketiga, horizontally in parent. Jangan yang ini ya, jangan yang dua di atas ini. Pilih yang horizontally in parent. Nah, otomatis nanti constraint kiri kanannya diberikan oleh si Android Studio kayak gitu. Sama juga untuk yang top bottomnya ya, constraint top bottom. Jadi pilih vertically in parent. Nah, ini sudah berada di tengah-tengah. Coba kita run, hasilnya seperti apa? Apakah sudah mirip dengan sampel kita atau masih belum? Oke, ini coba saya ini ya, tampilan potretnya. Oke, tampilannya sudah mirip kira-kira. Coba ya, saya ulangi yang contoh demonya. Nah, sudah mirip, tapi di sini nggak ada ya. Ini polos aja di sininya. Nah, yang kita kan ada tampilan ini kan. Nah, sementara yang demo tadi nggak ada tampilannya di sini. Polos aja. Pokoknya ada logo dan putih aja di sini kan. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan komponen atau tampilan dua buah ini?
Oke, sebelum kita mengetahui cara menghilangkannya, kita perlu tahu dulu apa sih yang disebut komponen ini nih, disebut apa sih komponen ini, dua ini. Nah, jadi ini merupakan dua buah komponen terpisah ya. Yang ada CRUD Android Firebase itu disebut sebagai action bar. Sedangkan yang di sini ini yang ada jam ini disebut sebagai status bar. Jadi ini action bar, ini status bar. Nah, cara menghilangkan keduanya juga berbeda ya, nggak sama. Oke, pertama-tama kita hilangkan dulu deh yang action bar nih. Action bar ini kita hilangkan. Caranya gimana? Nah, teman-teman pergi ke sini tadi, ke Android Studio, kemudian cari res ya, cari folder res, kemudian cari values. Nah, di dalam folder values atau package values ada folder themes. Teman-teman klik dua kali, jangan diklik sekali ya, langsung aja klik dua kali supaya terbuka nih themes.xml. Kalau sudah, nah bagian ini harus kita rubah nih, yang dark action bar ini harus kita tambahkan no ya, jadi no. Dark action bar kita rubah menjadi no action bar, sorry, kita hapus dulu deh, ini kan titik ya, kemudian N besar, O kecil. Nah, di sini sudah ada no action bar. Pilih aja ini. Nah, jadi no action bar. Nah, ini gunanya, jadi instruksi ini gunanya untuk menghilangkan ini tadi, action bar ini, sehingga title dari project kita, CRUD Android Firebase ini akan hilang. Nah, kita praktekkan ya. Tadi CRUD-nya ada, sekarang apakah sudah hilang? Ini kita run tadi. Nah, action bar-nya hilang. Oke, sisa status bar. Nah, lalu karena dia hilang, maka kita selanjutnya adalah menghilangkan status bar. Status bar ini menghilangkannya berbeda dengan action bar. Oke, kita close aja themes.xml ini, pergi ke main activity.java. Nah, tadi kan kita di activity XML. Sekarang untuk menghilangkan status bar harus ke main activity.java. Oke, kita perlu menaruh coding di sini ya. Nah, di bagian sini saya buka contekan dulu. Codingnya saya tulis di sini sudah. Nah ya, oke, gimana ya, sini ya. Nah, menghilangkan status bar. Oke, tadi codingnya apa? Get window. Nah, kalau sudah ada seperti ini, teman-teman langsung aja enter, jangan diketik semua ya. Takutnya kalau diketik semua bakal error, tapi kalau di enter nanti itu mengurangi tingkat error. Oke, kemudian set. Nah, pilih aja lagi set flags, kemudian window manager, langsung aja enter, kemudian layout param ini, kemudian nah sudah ada flag full screen. Oke, koma. Oke, kemudian kita blok lagi nih, blok mulai dari windownya sampai full screennya. Kita copy, Ctrl C ya, atau klik kanan copy, kemudian paste di sini. Nah, seperti itu aja. Sudah, seharusnya status barnya hilang ketika kita run ini ya. Coba kita buktikan, run codingnya, kemudian kita buka projectnya. Nah, status bar dan action bar hilang. Oke, nah gitu ya. Nah, untuk splash screen saya kira sudah cukup sampai di sini. Nah, karena kan kita sudah berhasil membuat ini ya, membuat tampilan splash screen sederhana. Oke, kalau ini kan sederhana banget ya, nggak ada backgroundnya putih, nggak ada warna-warna. Kalau teman-teman punya punya selera yang berbeda ya boleh disesuaikan aja dengan seleranya. Lebih ditambahkan seni kan lebih bagus ya kan, supaya tidak bosan ngelihatnya. Oke, ini tadi kegedean, jadi saya perkecil aja supaya tampilannya lebih proporsional. Nah ya, ini kayaknya lebih enak untuk dilihat.
Oke, nah sampai di sini dulu untuk tutorial pertama ini, yaitu membuat splash screen. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya, yaitu kita akan membuat login activity ya. Login activity itu gini. Login activity, nah yang ini ya, kita buat login activity. Jadi di tutorial selanjutnya kita juga akan membuat tampilan coding ya, coding untuk merubah splash screen ini otomatis berubah ke login. Dan jadi dari coding yang merubah tampilan awalnya kan splash screen. Nah, dalam beberapa detik kemudian muncul login activity. Nah, kita akan bikin seperti itu di video berikutnya. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.